Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Ridwan dari Kabupaten Kepulauan Anambas. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Siantan Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, angkatan pertama di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran dengan materi iman kepada Nabi dan Rasul. Dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Apa kabar hari ini? alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, siap belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah ya. Hari ini anak-anak semuanya sehat dan bisa hadir pada pertemuan yang baik ini. Bapak ingin meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap. Doa mulai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi iman kepada Nabi dan Rasul. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Siapa yang masih ingat kitab-kitab Allah itu apa saja? Kitab pertama, kitab Injil. Kedua, tiga, keempat, yang kelima, tidak ada. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Hari ini kita akan pelajari tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan materi ini ialah peserta didik mampu memahami konsep iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Tadi kita sudah melihat dan sudah membaca tujuan pembelajaran kita. Ya. Nah, sekarang pertanyaan pemantik. Coba. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita meneladani akhlak para nabi dan rasul dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam berinteraksi di dunia digital. Nah, hari ini kita sudah
masuk yang disebut dengan dunia abad 21. Apa itu dunia abad 21? Dunia abad 21 ini adalah dunia digital yang masing-masing kita bisa mengakses informasi sebanyak mungkin dengan hanya menggunakan handphone saja. Kemudian akses internet. Nah, jadi itulah yang disebut dengan abad 21. Kemudian apa saja tantangan yang dihadapi generasi digital untuk menjaga akhlak dan moral? Bagaimana yang dicontohkan Nabi dan Rasul dalam menggunakan media sosial? Nah, di dunia media sosial sekarang ini kan banyak yang menampilkan tampilan-tampilan yang negatif, kemudian yang positif. Nah, inilah yang akan kita inilah yang akan kita sikapi, bagaimana cara menyikapi pengguna media-media sosial di zaman sekarang ini. Nah, banyak tontonan-tontonan yang mungkin yang tidak sesuai dengan akidah akhlak, tidak sesuai dengan ajaran Islam, tapi banyak juga tontonan, bacaan yang sesuai, yang bisa kita pelajari untuk kegiatan belajar yang positif, ya. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, Bapak akan jelaskan dulu terkait tentang materi kita. Iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini bahwa mereka adalah orang yang artinya apa? Iman kepada Nabi dan Rasul artinya kita percaya bahwa Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah. Nah, yakin tak di dalam hati kita? Percaya tak di dalam hati kita? Ketika kita percaya dan yakin bahwa Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah yang akan membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang diridhai Allah, maka dengan otomatis kita termasuk orang-orang yang beriman dan mengimani bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Apakah cukup kita hanya mengimani saja? Tidak. Bagaimana caranya kita mengimani? Cara kita mengimani Nabi dan Rasul bukan hanya sekedar kita tahu. Misalnya kita tahu, seperti disebutkan 25 Nabi. Nabi Adam, kita tahu. Kemudian Nabi Nuh kita tahu, Ibrahim kita tahu, Nabi Isa tahu, sampai ke Nabi Muhammad kita tahu. Apakah itu sudah cukup sebagai bukti keimanan kita? Belum. Jadi bagaimana caranya? Caranya kita mencontoh apa yang menjadi sifat watak yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Kemudian ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Ketika kita sudah meneladani dalam kehidupan kita sifat, watak, kemudian ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul, maka barulah kita disebut dengan orang yang beriman dan mengimani Nabi dan Rasul. Tapi kalau kita belum mengikuti ajaran yang mereka ajarkan, akhlak yang mereka ajarkan, tuntunan-tuntunan, tunjuk ajar yang mereka ajarkan dalam kehidupan ini, kita belum termasuk orang-orang yang beriman kepada Nabi dan Rasul. Itu. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Jadi ini perbedaan antara Nabi dan Rasul. Jadi ada bedanya. Nabi yaitu manusia mulia yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu agar diamalkan oleh dirinya, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Nah, itu Nabi. Dia hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Rasul, yaitu manusia yang mulia yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu
untuk diamalkan sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Nah, jadi kalau Rasul selain dia beramal untuk dirinya, tapi dia ada kewajiban yang diberikan oleh Allah untuk menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran agama kepada kita semua, kepada umat manusia yang ada di bumi ini. Nah, sudah tahu kan beda nabi dan rasul. Oke. Nah, coba ketikkan lagi nih. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman dari PAI kelas 8 bab 7, yaitu tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Iman secara bahasa berarti pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada Nabi dan Rasul Allah SWT adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Ada 3 cara nih yang diberikan oleh UNICEF agar menjadikan internet sebagai tempat berinteraksi yang aman, yaitu tunjukkan perilaku baik di dunia maya. Periksa pengaturan akunmu dan data sandimu. Jangan menyebarkan rumor atau hal yang menyakitkan atau membuat malu seseorang. Nah, jadi kita sudah mendengarkan sedikit keterangan tentang pembelajaran kita Nabi dan Rasul. Coba sebutkan apa sifat daripada Rasul itu sendiri. Coba, ya Tika. Coba. Sifat wajib bagi Rasul yaitu sidik, artinya benar, amanah, artinya dapat dipercaya, pernah, artinya cerdas, serta tabligh, artinya menyampaikan. Sifat mustahil bagi Rasul yaitu kizib, yang artinya berbohong, khianat, yang artinya berkhianat, baladah, yang artinya bodoh, Firman yang artinya menyembunyikan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk. Nah, di antara 25 nabi, ya, di antara 25 nabi ada yang disebut dengan nabi dan rasul ulul azmi. Nabi ulul azmi itu yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, keempat Nabi, yang kelima Nabi Sallallahu Alaihi. Inilah yang akan menjadi tugas kelompok kita nanti untuk mencari karakter-karakter 5 Nabi Ulul Azmi ini, ya. Nah, untuk kelompok yang pertama, nanti silakan dengan materi Nabi Nuh. Kemudian kelompok yang kedua Nabi Ibrahim. Kelompok ketiga Nabi Musa. Yang kelompok keempat Nabi Isa, kelompok 5 nanti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi setelah dibagi kelompok, ada tugas-tugas yang akan kalian kerjakan. Kemudian tugas itu dibuat di dalam bentuk format file PowerPoint, format dokumen PowerPoint. Ya, silakan nanti kalian buat di HP kalian masing-masing. Cari materinya sebanyak mungkin. Boleh dilihat di bukunya, boleh dicari di internet. Kemudian setelah dapat materi yang akan kita kerjakan ini,
tugas yang akan kita kerjakan maka dibuat dalam bentuk PowerPoint. Setelah dibuat dalam bentuk PowerPoint, nanti hasilnya dikirim ke Bapak, kemudian untuk kita paparkan nanti ke depan. Jelas? Jelas? Sekarang masing-masing kelompok silakan buat kelompoknya masing-masing. Ini kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok masing-masing perwakilan kelompok silakan untuk mengambil LKPD-nya. Kelompok berapa nih? Berapa lagi? Sudah semua? Kelompok 2 sudah? Sudah ya? Oke. Coba perhatikan. Tugas dari masing-masing kalian yang sudah dibagi. Tugas kelompok pertama materinya tentang Nabi Nuh. Kelompok yang kedua Nabi. Kelompok ketiga kelompok keempat, kelompok kelima Muhammad. Ya. Silakan keluarkan HP-nya masing-masing kelompok untuk mencari materinya. Tugasnya silakan coba dicatat tugasnya. Yang pertama cari, coba catat. Yang pertama cari Pak ya. Tugas para nabi dan rasul, itu yang pertama. Bukan. Yang pertama profil nabi masing-masing materi itu tadi. Misalnya contoh profil Nabi Nuh, misal Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, profil nama nabinya dicari itu profilnya. Kemudian yang kedua tugas para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga karakteristik daripada masing-masing nabi. Misalnya Nabi Nuh karakternya apa, Ibrahim apa, Isa apa, Musa apa, Muhammad apa, ya? Kemudian yang ketiga contoh teladan dari nabi dan rasul yang sesuai dengan materi kalian masing-masing. Nah, silakan dikerjakan, cari materi siap. Nomor 3 karakteristik nabi dan rasul. Ya. Jadi silakan cari di materi, baik itu di buku cetak maupun di internet, silakan cari sebanyak mungkin tentang materi yang sudah ditetapkan ini. Silakan. Waktu pengerjaan lebih kurang 20 menit. Lebih kurang 20 menit. Ya. Silakan dikerjakan, keluarkan HP-nya masing-masing. Cari materinya. Silakan. Kalau ada kendala, silakan dikasih tahu. Silakan kerjakan. Ini HP-nya berapa nih? Mana satu lagi? Yang satu. Mana HP keluar? Oh, satu. Ya, ya, silakan. Nih mana nih buku cetaknya? Nah,
Dari buku cetak juga internet. Ya. PowerPoint ya, di PowerPoint. Ada masalah lagi? Sudah. Bisa kan membuat PowerPoint kan? Bisa. Oke. Kalau ada kendala nanti kasih tahu. Ya. Ingat titik ke samping kau atau kaki sampingku baby belakang. Kali jadi ingat. Oke. Nanti kita akan melihat hasil dari kerja kelompoknya masing-masing. Ya. Nah, silakan nanti kawan-kawan kelompok lain dicermati apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil kerjanya. Silakan kelompok 1. Ya, silakan. Yang lain, kelompok lain diperhatikan. Jangan kerja yang lain lagi. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1 dengan materi Nabi Nuh alaihissalam. Profil Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi yang melakukan dakwah selama 500 tahun dan meninggal di usia 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kaum menyembah berhala. Mereka yakin bahwa menyembah berhala dapat membawa kebaikan dan menolak bala. Sifat pertama Nabi Nuh alaihissalam: bersabar dan pantang menyerah dalam berdakwah. Dalam perjalanan dakwah yang beliau lakukan merupakan awal dari keteladanan Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam diangkat Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul ketika ia berusia 480 tahun. Tugas dari para nabi dan rasul. Tugas nabi adalah mengamalkan wahyu yang telah diturunkan kepadanya untuk diri sendiri. Sementara itu, tugas rasul adalah mengamalkan wahyu yang diterima untuk diri sendiri dan menyampaikan kepada umatnya. Tugas nabi dan rasul memiliki perbedaan setelah diterimanya wahyu. Karakteristik nabi dan rasul. 1. Sifat wajib. Nabi dan rasul memiliki sifat wajib, yaitu sidik, artinya jujur, amanah, dipercaya, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, pandai atau cerdas. Sifat mustahil. Nabi dan rasul memiliki sifat mustahil, yaitu kizib, artinya berdusta, khianat, artinya berkhianat, al-hitman, artinya menyembunyikan, dan al-baladah, artinya bodoh. Contoh teladan yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. 1. Semangat
nasionalisme dan patriotisme. 2. Saling menghormati dan menghargai. 3. Persatuan dan kesatuan. 4. Belajar tekun. 5. Kebersamaan dan tanggung jawab. 6. Pantang menyerah dan tahan penderitaan. 7. Kasih sayang. 8. Jujur. 9. Sabar. 10. Toleransi terhadap perbedaan pendapat. Sekian, terima kasih dari kelompok 1, terdiri dari anggota Syifa, Tiara, Ranum, Satya. Sekian, terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tiada? Tidak. Silakan. Nah, jadi setelah kita menyelesaikan materi-materi semuanya, kira-kira yang dapat kita ambil dari materi kalian itu semua. Pertama dari karakteristik Nabi dan Rasul. Jadi apa karakteristik daripada Nabi dan Rasul? Pertama adalah siddiq. Yang kedua apa lagi? Amanah. Yang ketiga? Yang keempat? Artinya apa? Artinya tidak ada kebohongan yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul kepada umatnya, baik itu umat Nabi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Kelima-lima Nabi ini membawa risalah yang benar, yang diturunkan dan diperintahkan oleh Allah langsung untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, sementara kita agama apa? Islam. Nabi kita siapa? Muhammad. Nabi kita maka wajib kita mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Karena apa? Karena tidak ada kebohongan yang disampaikan oleh baginda Nabi dan baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua umat Islam. Jadi kalau kita ingin selamat, maka ikuti ajaran Nabi dan Rasul yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sifat wajib Nabi dan Rasul apa? Pertama, siddiq, benar, amanah, patonah, tabligh. Itulah sifat-sifat dari Rasul. Kemudian sifat mustahilnya apa? Jadi sifat mustahil pada Rasul ini tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena semua Rasul tidak berbohong, tidak khianat, tidak bodoh, dan tidak menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia. Nah, jadi sekali lagi apa sampaikan bahwa ketika kita ingin selamat dunia akhirat, maka ikuti ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Nabi dan Rasul kita. Siapa Nabi dan Rasul kita? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Jelas? Jelas. Paham? Paham. Yakin tidak ada pertanyaan? Yakin. Oke. Kalau memang sudah yakin tidak ada pertanyaan,
Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita dapat pada materi ini? Silakan, Mezi, silakan berdiri. Iman kepada Nabi dan Rasul, Allah tidak hanya meyakini keberadaan mereka sebagai utusan Allah, tetapi juga memahami dan menerapkan nilai-nilai yang mereka contohkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti nilai-nilai kejujuran, kesabaran, keadilan, kasih sayang, dan keteguhan iman yang harus menjadi pedoman bagi umat Islam. Jadi, kesimpulan yang sudah kita dapatkan itu jadikan sebagai pedoman kita dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Dan contoh yang diberikan oleh Nabi dan Rasul, ya, itu adalah contoh yang wajib harus kita jalankan dalam kehidupan kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Sudah jelas semua? Kalau memang sudah jelas, untuk materi kita hari ini cukup pada pertemuan ini, ya. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya nanti silakan dibaca tentang iman kepada hari akhir. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi iman kepada hari akhir. Ya? Yakin tidak ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, silakan ketua kelas memimpin doa. Kita tutup pertemuan kita. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang berkah dan membawa rahmat untuk kita semua. Silakan ketua kelas. Ini ada soal. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.